Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di serambi Masjid At-Taqwa ini untuk memulai aktivitas rutin tahunan kita, yakni pengajian menjelang buka bersama. Mari untuk sore hari ini kita mulai kajian menjelang buka bersama ini dengan baca suratul Fatihah. Semoga kajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai derajat kemanusiaan tertinggi, yakni manusia takwa. Dan mudah-mudahan juga dengan kesungguhan kita di dalam mengisi ibadah di bulan Ramadan ini, kita juga akan mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Seperti biasa, selama menjelang buka bersama di bulan Ramadan di masjid kita ini diadakan kajian menjelang buka, yang insya Allah nanti akan secara bergilir para ustadz mengisi kajian ini, dan izinkan saya untuk mengawali kajian menjelang buka sore hari ini. Izinkan pula saya untuk meneruskan kajian yang sudah dimulai 2 tahun yang lalu, yakni kajian kitab Nasaihul Ibad, yang meskipun 2 tahun itu ternyata baru sampai makalah yang ke-9 setelah saya cek itu. Akan saya review sedikit makalah yang terakhir dari kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-9 yang sudah kita bicarakan itu, yang merupakan makalah dari Sufyan Ats-Tsauri
yang merupakan gurunya Imam Malik. Imam As-Sawri ini menyampaikan kepada kita bahwa ada dua macam bentuk dosa, yaitu dosa yang disebabkan oleh maksiat, yang maksiatnya itu disebabkan karena adanya syahwat. Nah, kalau dosa yang disebabkan karena maksiat yang merupakan maksiat yang disebabkan oleh syahwat, itu ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dosanya Nabi Adam. Nabi Adam itu maksiat hanya karena keinginan, ada syahwat memakan buah khuldi itu yang mestinya dilarang, tidak boleh dimakan. Nah, karena itu hanya syahwat saja, penyebabnya itu ada peluang untuk diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah dosa yang disebabkan karena maksiat yang itu berasal dari rasa kibir, rasa sombong. Seperti dosanya iblis. Iblis itu maksiat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Karena apa? Karena kesombongannya. Ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik dari Adam. Kenapa kok aku diperintahkan untuk sujud kepada Adam? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku ini dicipta oleh Allah dari api dan Adam itu dicipta dari tanah. Jadi perasaan merasa hebat, perasaan merasa lebih besar, lebih baik, itulah perasaan sombong. Nah, dosa yang seperti itu menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak mungkin bisa diampunkan. Karena apa? Memang itu juga sejalan dengan hadis Nabi. Orang yang di dalam hatinya ada rasa kibir, sombong, sekecil apapun itu haram untuk masuk ke surga. Nah, saya akan melanjutkan makalah yang ke-10 sekarang dari kitab Nasaihul Ibad. Wal maqalatul ashiratu, dan makalah ke-10 Amba'diz Zuhad, berasal dari sebagian ahli zuhud. Siapa ahli zuhud itu? Di dalam kitab ini diberi keterangan wahum, yang disebut sebagai ahli zuhud itu adalah alladzina ihtaqarud dunya, orang-orang yang menganggap dunia itu tidak penting, dunia itu remeh, dunia itu hina. Walam yubalu, dan orang yang zuhud itu tidak mempedulikan dunia itu. Bal akhadhu minha qadra daruratihim. Tetapi orang zuhud itu kalau toh seandainya dia memerlukan dunia, dia hanya sekedar mengambil seperlunya saja, ya sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ini pengertian zuhud yang diberikan di dalam kitab ini. Jadi kitab
ini memberikan pengertian zuhud itu merupakan orang yang menganggap dunia itu remeh, menganggap dunia itu hina, menganggap dunia itu tidak penting, sehingga ya tidak perlu dipenting-pentingkan, tidak perlu sampai dikejar-kejar, tidak perlu sampai digondeli tenanan. Yang dibutuhkan ya sekedar hanya yang diperlukan, sekadar kebutuhan-kebutuhan yang bersifat minimal, kebutuhan-kebutuhan yang darurat saja. Sehingga memang kemudian tampilan orang zuhud itu ya dari segi pakaian, ya pakaiannya ya seadanya, rumahnya ya seadanya, makanannya ya seadanya, ya begitu. Nah, ini tipikal zuhud secara umum ya dalam konsep sufisme itu, konsep tasawuf itu, terutama tasawuf yang katakanlah klasik tradisional begitu. Sekarang ini sudah muncul apa yang disebut dengan tasawuf modern, misalnya model pemikiran Hamka itu, Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu. Apakah zuhud itu harus tampilannya mesti ngelomprot, tampilannya mesti ya rumahnya hanya sekedar emperan, ya, kendaraannya apa ya sekedar gerobak begitu ya. Menurut Hamka, tampilan zuhud tidak harus seperti itu. Karena zuhud itu sebenarnya lebih merupakan sikap di dalam jiwa mengenai harta. Maksudnya apa? Orang itu sebenarnya bisa saja kaya raya, rumahnya ya megah, mobilnya mewah, ya, makanannya ya enak-enak begitu, pakaiannya ya perlente, sepatunya yang mengkilat, tetapi tetap zuhud dia. Atau sebaliknya, orang yang kelihatannya yo zuhud, yo pakaiannya teng klomprok, rumahnya yo saanane, mobilnya yo malaran duwe, wong sepeda ontel, tapi tidak zuhud ya ada. Jadi zuhud tidak harus selalu berkonotasi dalam pengertian yang fisikal tadi, tapi lebih kepada sikap hati di dalam memahami dunia. Ada kisah nyata salah seorang pengusaha sukses itu, dia kaya raya, tapi dia dengan harta itu sudah tidak merasa penting gitu ya. Harta itu ya sudah remeh saja, sehingga kekayaannya itu sudah dengan mudah sekali itu dikeluarkan gitu ya, untuk sedekah, untuk yatim piatu, untuk orang miskin, untuk masjid, untuk macam-macam gitu. Sehingga dia dengan dunia ini ya sudah tidak merasa butuh, sehingga dengan mudah itu gampang keluar. Tapi ada toh orang yang hartanya juga tidak seberapa, tapi oleh gondeli setengah mati ya. Nah itu gambarnya seperti itu, tidak selalu harus orang secara fisik tadi itu ngelomprot tadi, tidak seperti itu. Lah yang menarik ketika ada orang tuh bertanya kepada pengusaha tadi itu, ingin belajar loh, wah saya tuh kok tertarik dengan jenengan ya, kok jenengan tuh kok bisa sedemikian rupa mudah di dalam rangka untuk mengeluarkan harta, mengeluarkan uang, seakan-akan tidak butuh dengan uang, seakan-akan tidak butuh dengan harta. Itu gimana? Orang dibuat kaget karena apa? Jawabannya malah begini, lu siapa bilang saya tidak butuh dengan harta? Saya sangat butuh dengan harta. Saya sangat cinta dengan harta saya.
Loh, karena saya itu sangat butuh dengan harta saya dan sangat cinta dengan harta saya, itulah makanya saya kepengen harta saya itu ikut kepada saya semuanya. Akan saya bawa semua. Kemana? Ke akhirat nanti. Loh kok begitu gimana? Loh iya. Justru dengan saya titipkan kepada anak yatim, saya titipkan kepada masjid, saya titipkan kepada apalagi orang-orang miskin, itu nanti mereka yang membawa ke akhirat itu mereka itu. Saya nanti ketika meninggal tinggal membawa kain kafan saja, tapi semua harta saya itu akan saya bawa semua ke akhirat. Tidak ada yang saya tinggal di dunia. Wah, luar biasa jawaban. Ya. Masya Allah ya. Jadi orang kalau sedekah, infak itu sebenarnya malahan dia akan membawa hartanya itu keseluruhan dibawa ke akhirat. Sebab kalau harta itu tidak ditasarufkan di jalan Allah tadi itu, lo belum tentu itu menjadi milik dia. Paling banter menjadi milik ahli waris, paling banter. Bisa jadi harta itu malah ketipu orang, atau malah keterjang banjir, atau kemakan api, atau apalah ya. Tapi yang sudah disodakohkan itulah yang betul-betul nanti akan menyertai dia sampai di akhirat dan dibawa ke akhirat itu. Oke, ini bicara zuhud kok sampai ke situ, tidak apa-apa ya. Jadi intinya dengan harta itu sekali lagi ya, zuhud itu tidak harus penampilan miskin, itu tidak harus begitu. Itu lebih kepada sikap hati. Bagaimana kita itu melihat, menyikapi harta benda atau dunia itu. Nah, kita lanjutkan. Apa itu yang disampaikan oleh ahli zuhud tadi itu? Begini yang disampaikan, man aznaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki. Wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhak. Man aznaba dzamban, barang siapa yang berbuat dosa, ay tahammalahu, berbuat dosa itu maksudnya ya karena dia berbuat lalu kemudian dia menanggung dosa. Wa huwa yadhak, sementara dia dengan menanggung dosa itu kok ketawa-tawa. Ay wal halu annahu yafrahu bitahammulihi, maksudnya dia itu meskipun menanggung dosa tapi dia bangga, dia gembira, dia senang dengan menanggung dosa itu. Fa innallaha yudkhiluhun nar, maka sungguhnya Allah akan memasukkan dia ke neraka, wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Kenapa begitu? Li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirullaha ta'ala lidzalika. Karena seharusnya orang yang berbuat dosa itu tidak kok tertawa-tawa, tidak kok gembira, tidak kok berbangga ria. Orang yang berdosa itu seharusnya dia ayyandama, hendaknya dia menyesali dosanya, wa yastaghfirullaha ta'ala, dan dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala lidzalika, karena dosa-dosa yang sudah diperbuatnya. Jadi kalau ada orang kok berbuat dosa
bangga, senang, gembira, tidak menyesal, tidak mohon ampun kepada Allah, ya sebaliknya nanti orang seperti itu akan dimasukkan oleh Allah di neraka dalam keadaan menangis. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam agama Islam itu kan memang kita tahu persis ya bahwa Allah itu sesungguhnya Maha Pengampun. Siapa saja hambanya yang mohon ampun kepadanya, meskipun dosanya itu sebesar apapun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asal mau memohon ampun. Innallaha misalnya ayat yang sangat terkenal apa? Innallaha ghafurur rahim. Itu yang paling umum. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa manusia keseluruhan. Itu karena Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, misalnya orang yang bertakwa sekalipun ya, yang orang yang sudah paling hebat itu dalam pandangan Islam karena itu merupakan derajat manusia yang tertinggi, itu pun gambarannya bukan orang yang tidak punya dosa, enggak. Soal apa? Kalau masih disebut sebagai manusia itu pasti punya dosa. Hanya bedanya kalau orang yang bertakwa itu begitu dia berbuat dosa, dia kemudian menyesal dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbeda dengan sifat orang yang tadi dimasukkan ke neraka karena dia berbuat dosa, tidak menyesal, bahkan bergembira ria dan berbangga ria tadi itu. Dalam surat tentang ciri orang yang bertakwa di surat Ali Imran itu kan jelas sekali itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang kok tidak pernah berbuat kesalahan, berbuat zalim, enggak. Orang yang bertakwa itu bisa saja berbuat salah, berbuat jelek, berbuat zalim juga. Tetapi kalau dia melakukan itu, dia kemudian segera dzakarallaha, kemudian ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan kemudian dia mohon ampun kepada Allah, kemudian diikuti dengan walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dia kemudian tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Ini gambaran pertama seperti itu. Nah, kalau mohon ampun ya pasti Allah akan mengampunkan dosa itu sebesar apapun. Itu yang dulu juga sudah pernah kita bicarakan terkait dengan makalah yang nomor 9 itu ya. Makanya kita itu dituntunkan oleh Rasulullah untuk berdoa begini ya. Ini mudah-mudahan doa ini nanti bisa kita hafalkan ya. Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanustabsyaru wa idza asa'ustaghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk golongan orang-orang yang kalau berbuat baik itu merasa senang. Jadi berbuat baik itu senang. Kita bisa hadir seperti ini. Ini kan berbuat baik ini. Kita merasa senang, bahagia. Bisa melaksanakan perintah mengaji, bisa melaksanakan perintah silaturahim, bisa melaksanakan perintah nanti sholat berjamaah, bisa melaksanakan perintah
iktikaf di masjid. Loh, ini kita merasa senang, bahagia. Ya. Dan untuk mengukur ibadah kita itu diterima atau tidak, itu sebenarnya gampang. Kita merasa senang enggak melaksanakan ibadah ini? Kalau kita melaksanakan ibadah kok merasa senang, insya Allah itu diterima ibadah kita. Karena itu menunjukkan kita ikhlas itu di dalam beribadah. Tapi kalau ibadah kok grundel, ya, misalnya ya ini, waduh lah ini tewas teko ning kene kok apa jenenge jebule takjilane mung kaya ngono ya, wah sok negah misalnya, itu sudah tanda, ya. Tapi kalau senang, ya Allah alhamdulillah datang pengajian sore-sore, ketemu saudara-saudara dengan senang hati, ya, dapat ilmu, dapat takjilan. Ya meskipun takjilannya hanya sekedar minuman, tapi alhamdulillah cukuplah untuk sekedar menghilangkan haus dan dahaga, serta ya isi janggel-janggel perut dulu. Insya Allah habis salat maghrib masih kuat lah untuk kemudian nanti kita baru makan besar. Wow, senang, insya Allah diterima itu. Ya. Jadi mari kita ini mengukur indikasinya. Nah, kalau diterima dan tidaknya betul, ya tentu saja Allah yang maha tahu. Ya. Indikasinya aja. Ya. Nah sebaliknya, wa idza asa ustaghfaru, ya Allah jadikanlah aku juga ini termasuk orang-orang yang apabila berbuat yang tidak baik itu segera beristighfar, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita biasakan. Dan itu kalau kita sudah biasa, ibu-ibu, Masya Allah, kita berbuat baik sedikit itu merasa senang. Bisa membantu saudara, senang, bahagia. Bisa membantu teman, senang, bahagia. Ada orang punya hajat, kita bisa mendatangi, senang, bahagia. Ada orang, apalagi misalnya kena musibah, kita bisa takziah, senang, bahagia. Dan kalau tidak bisa melakukan itu, merasa salah, merasa berdosa. Sebaliknya, kalau kita itu misalnya ya, suatu ketika kok berbuat tidak baik, misalnya dilalai secara tidak sengaja marah, ya, karena situasi tertentu. Tapi setelah itu kemudian teringat, menyesal sekali, loh, kenapa tadi kok marah saya seperti itu ya? Ngomong kasar, ya Allah tadi kok sempat ngomong kasar begitu, kenapa tadi ya? Tiba-tiba kemudian minta ampun, menyesal. Menyinggung orang, loh tadi saya kok menyinggung orang, gimana ya? Menyesal, ya. Apalagi misalnya Bu ya, ngerasani, tadi kok saya kok ngerasani ya? Menyesal, ya. Nah kalau kita itu kok misalnya tadi itu, kalau berbuat baik bangga, senang, dan kalau berbuat jahat sedikit pun kita bisa menyesal, insya Allah itu tanda-tandanya kita masih orang baik, yang insya Allah kalau toh seandainya kita itu berdosa, dosa kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda dengan yang tadi sudah kita bicarakan. Lawang wis maksiat, lah kok malah bangga, ya, tertawa-tawa. Ya sudah, kalau seperti itu berarti dia memang ya tadi jatahnya mendapatkan murka Allah, dia akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini baru separuh, nanti yang separuh yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.